Jika undang-undang perampasan aset tidak segera disahkan, Lur, saya takut, Lur, 250 jiwa akan bergerak seperti di negara Nepal, Lur. Itulah ancaman rakyat di sosial media yang berseliweran saat ini, Lur. Ada juga, Lur, naskah yang akan menggoncangkan republik ini, Lur. Turunkan Puan Maharani dan boikot partai-partai yang tidak mengesahkan perampasan aset untuk para koruptor, Lur. Bahwa Prabowo ini ternyata memiliki kecurigaan tersendiri gitu terhadap PDIP sebagai salah satu yang ikut terlibat dalam demonstrasi yang akhirnya berujung kerusuhan di berbagai daerah gitu ya. Peran PDIP dalam kerusuhan ini yang kemudian dianggap menjadi alasan Prabowo kemudian ya tadi mempreteli beberapa jabatan di kabinet yang dipegang PDIP gitu. Setelah BG ada pula politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kemudian ada pula nama Sulaiman Umar. Adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Tersingkirnya 3 nama PDIP ini menunjukkan tak ada lagi ruang yang disediakan bagi PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang seruan netizennya di media sosial agar Puan diturunkan, dicopot sebagai ketua DPR. Dengan catatan ya, yaitu jika rancangan undang-undang perampasan aset koruptor hingga tidak segera disahkan ya, bahkan neti mengancam kalau tidak disahkan maka rakyat akan bergerak seperti yang sudah terjadi di Nepal. Waduh, ngeri kali kalau saya mendengar ini ya, karena menurut saya janganlah seperti itu. Ngeri kali ultimatum netizen ini ya, ultimatum yang diberikannya aduh kagak tahan ya. Saya tidak tahu siapa sebetulnya yang pertama kali menyebarkan seruan tersebut ya. Faktanya seruan itu ada di media sosial, bukan nggak ada. Kami tidak pernah menyebarkan hoax dan kami tidak pernah membuat berita. Kami hanya menyajikan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Jadi seruan itu benar-benar ada, walaupun tidak begitu viral ya kan. Tetapi kalau tidak diindahkan dengan baik, saya khawatir gitu loh. Ancaman-ancaman seperti itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Ya kan, ngeri kali kalau jadi seperti Nepal ya toh. Selain itu teman-teman ya, juga ada kabar tentang kerenggangan ya hubungan antara Prabowo dan Mama Ketum ya dari Partai Kebo. Dengar-dengar nih ya kan. Katanya Prabowo ini menduga bahwa demo anarkis yang terjadi beberapa waktu lalu itu didalangi oleh si Kebo, katanya begitu ya kan. Jadinya Prabowo marah dan kabinetnya langsung dibersihkan dari kader Kebo biar clean, bersih. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jika undang-undang perampasan aset tidak segera disahkan, Lur, saya takut, Lur, 250 jiwa akan bergerak seperti di negara Nepal, Lur. Itulah ancaman rakyat di sosial media yang berseliweran saat ini, Lur. Ada juga, Lur, naskah yang akan menggoncangkan republik ini, Lur. Turunkan Puan Maharani dan boikot partai-partai yang tidak mengesahkan perampasan aset untuk para koruptor, Lur. Entah dari mana, Lur, kalimat itu tercipta, Lur. Mungkin dari rakyat yang amarahnya memuncak, atau buzzer-buzzer musuh dari partai-partai bersangkutan, Lur. Mudah-mudahan, Lur, Indonesia tetap Indonesia, Lur. Satu kesatuan tetap kesatuan, Lur. Intinya, Lur, ini adalah PR untuk pemerintahan, Lur.
masyarakat dan pemerintahan mudah-mudahan berdamai kembali lur seperti dulu lur. Gimana lur pendapat sampean lur? Ketik lur di kolom komentar. Saya Mas Dul, reporter andalan dulur-dulur mengabarkan lur. Lur, Presiden Bapak Prabowo sudah meminta dengan tegas lur kepada Ibu Puan Maharani lur untuk mempercepat pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor lur. Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI Indonesia lur pada awal September lalu lur, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Ibu Puan Maharani dan ketua partai-partai lainnya lur. Sampai saat ini lur, saya bingung lur, kenapa Ibu Puan Maharani belum bisa mengesahkan RUU perampasan aset dan hukuman mati kepada para koruptor lur. Kenapa lur? Menurut sampean apa lur yang jadi alasan Ibu Maharani ini lur? Ketik lur di kolom komentar. Saya Mas Dul, reporter andalan dulur-dulur mengabarkan lur. Ya, sudah jelas ya. Jadi apa yang saya sampaikan dalam opening tadi itu bukan hoax, bukan nggak ada kemudian diada-adakan. Ada memang. Salah satunya yang sudah kita tonton barusan ya, dari satu orang ya, bikin 2 VT, saya sajikan secara berurutan ya, menyampaikan seruan yang ramai ya di media sosial terkait turunkan atau copot Puan sebagai ketua DPR kalau rancangan undang-undang perampasan aset koruptor tidak segera disahkan. Kalau tidak, katanya, jika tidak segera disahkan, maka rakyat Indonesia akan bergerak seperti halnya di Nepal. Ngeri kali ya kan? Waduh. Gimana menurut teman-temannya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Setelah BG, ada pula politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kemudian ada pula nama Sulaiman Umar. Adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Tersingkirnya 3 nama PDIP ini menunjukkan tak ada lagi ruang yang disediakan bagi PDIP. Padahal sebelumnya sempat ada spekulasi soal akan diterimanya Megawati dan PDIP dalam jajaran koalisi nasional pemerintahan Prabowo. Prabowo nampak serius berusaha merangkul Megawati. Yang terpenting adalah pemberian amnesti kepada Hasto, Sekjen PDIP. Pemberian amnesti tersebut sempat memperburuk citra Prabowo di mata masyarakat. Hasto kan jelas-jelas sudah dinyatakan bersalah karena menyuap KPU. Jadi pemberian amnesti itu terlihat sebagai kado istimewa Prabowo kepada PDIP. Prabowo secara khusus juga berkunjung ke rumah Megawati. Selain itu, Megawati diundang ke 2 acara penting kenegaraan. Pertama, dia diundang hadir di acara pidato kenegaraan pertama Prabowo, dan kedua di acara HUT proklamasi di Istana Negara. Sayangnya, Megawati nyatanya menolak hadir di 2 acara itu. Dan itulah yang nampaknya membuat Prabowo mungkin patah arang. Seperti saya katakan, ini yang secara nyata terlihat dalam reshuffle kabinet. Lalu apa yang kini akan terjadi dengan Megawati dan PDIP? Prabowo sebagai pemimpin dengan kekuatan politik besar pasti ingin membentuk kabinet yang mencerminkan visinya dan kebutuhan politik jangka panjangnya. Prabowo semula masih memberi ruang bagi sejumlah orang-orang PDIP. Prabowo memang terlihat tidak ingin melakukan apa yang disebut zero-sum game. Dia masih menganggap ada manfaat yang bisa diperoleh dengan merekrut BG, Hendrar, dan Sulaiman. Dia bahkan masih berusaha memberi kesempatan bagi Megawati untuk bersatu. Namun nampaknya bagi Megawati dan PDIP, ajakan itu tak akan pernah disambut selama Prabowo masih bersahabat dengan Jokowi. Bagi Prabowo, kekeras-kepalan Megawati ini tak lagi dapat ditoleransi. Buat Prabowo, stabilitas adalah hal pokok yang harus diperjuangkan. Dia mengajak Megawati terutama untuk menerima PDIP sebagai sebuah kekuatan politik besar sebagai sekutu. Tapi kalau Megawati minta Prabowo harus menyingkirkan Jokowi, stabilitas yang diharapkan tidak akan terwujud. Karena itu Prabowo harus memilih antara Megawati dan Jokowi. Dan Prabowo memilih untuk meninggalkan Megawati. Yang akan paling merasakan dampaknya sekarang adalah Megawati dan PDIP. Terutama sejak 2014, PDIP jadi pilar kekuatan politik di Indonesia dengan Megawati sebagai tokoh sentralnya. Tapi bila kini mereka disisihkan, mereka akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisi sebagai kekuatan politik utama. PDIP sebenarnya punya banyak kader yang kuat,
Namun saya meragukan seberapa kokoh mereka jadi kekuatan tunggal partai oposisi berhadapan dengan pemerintahan Prabowo. PDIP hanya akan menjadi partai terpandang bila pemerintahan Prabowo ternyata gagal mencapai stabilitas dan pemerataan kesejahteraan. Bila pemerintah Prabowo baik-baik saja atau bahkan sukses memenuhi janji-janjinya, PDIP hanya akan terlihat sebagai partai tak berkekuatan. Salah satu kritik utama terhadap Megawati adalah kecenderungannya untuk bersikap keras kepala dan merasa bahwa partainya memiliki posisi yang tak tergantikan dalam politik Indonesia. Ia seringkali terlihat tak mudah berubah dalam hal mempertahankan kebijakan atau posisi politik PDIP. Akibatnya, PDIP sulit untuk bersikap fleksibel dalam membangun koalisi. Kekeras kepalaan Megawati ini jadi penghalang utama bagi PDIP untuk beradaptasi dengan perubahan politik. Masalahnya, PDIP nampak merasa bahwa mereka adalah partai yang paling berhak atas kekuasaan, terutama karena basis dukungan mereka yang besar di kalangan rakyat. Gimana menurut teman-teman? Gimana menurut teman-teman ulasan yang cukup panjang menurut saya ya, walaupun tidak begitu panjang, kurang lebih hanya 4 menit, yang disampaikan oleh Bung Ade Armando barusan terkait hubungan antara Prabowo dan Mamak Ketum dari Partai Kebo, ya kan, yang katanya akhir-akhir ini sangat renggang sekali dan terlihat seperti ada upaya memang yang sengaja dilakukan Prabowo untuk melakukan bersih-bersih kabinet dari kader-kader Kebo, ya. Karena apa? Ya karena ya habis ini kita saksikan bareng-bareng ya. Apa sebabnya, ya kan? Habis ini ada sebuah podcast gitu ya yang dilakukan oleh majalah Tempe kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu jebol kasar, jebol alus atau apa begitulah pokoknya ya. Saya sajikan dan menurut saya baru kali ini saya sependapat dengan apa yang mereka bahas. Ingin tahu apa isinya? Ini dia. Bahwa Prabowo ini ternyata memiliki kecurigaan tersendiri gitu terhadap PDIP sebagai salah satu yang ikut terlibat dalam demonstrasi yang akhirnya berujung kerusuhan di berbagai daerah gitu ya. Dan salah satunya ini disampaikan gitu ketika Megawati datang ke istana saat itu bersama Hasto ya, ketika beberapa hari setelah kerusuhan tanggal 31 kalau tidak salah ya. Sama ketua umum partai politik lainnya. Betul, kita sudah tulis juga di majalah saat itu. Hasto sampai ya dengan bercanda Prabowo meninju perutnya gitu ya, dan bilang jangan nakal gitu, jangan menjadi anak nakal gitu ya. Karena ya itu lagi-lagi ternyata Prabowo melihat ada peran PDIP di situ gitu. Nah, peran PDIP dalam kerusuhan ini yang kemudian dianggap menjadi alasan Prabowo kemudian ya tadi mempreteli beberapa jabatan di kabinet yang dipegang PDIP gitu. Artinya adalah ini semakin memanas hubungannya Prabowo dengan PDIP. Iya Sen, Arief Satria ini kandidat terkuat untuk mengisi jabatan Kepala BRIN. Nah, gua udah keliling nih ke beberapa narasumber, baik itu di IPB maupun juga di internal pemerintah, dan mereka membenarkan itu. Pada hari Jumat 19 September 2025, Arief akan dilantik menjadi Kepala BRIN gitu. Dan yang menarik ini alasannya ya, kenapa PDIP itu ditendang dalam tanda petik di dalam kabinet. Dipretelin satu persatu dulu. Ya, dipretelin satu-satu dulu. Nah, kenapa PDIP dipretelin di kabinet? Iya Wan. Jadi memang kita ngobrol dengan beberapa teman PDIP, mereka ini memang terkejut juga gitu melihat Hendy dicopot gitu dan Gunawan copot juga. Di Gunawan dan Arief Satria besok misalkan kemudian jadi gitu. Dan yang mereka terkejut ya ini adalah pos-pos yang selama ini mereka minta jaga lah ya ke Prabowo seperti yang Hussein tadi bilang gitu. Di satu sisi orang-orang PDIP ini juga mengetahui bahwa Prabowo ini ternyata memiliki kecurigaan tersendiri gitu terhadap PDIP sebagai salah satu yang ikut terlibat dalam demonstrasi yang akhirnya berujung kerusuhan di berbagai daerah gitu ya. Dan salah satunya ini disampaikan gitu ketika Megawati datang ke istana saat itu bersama Hasto ya, ketika beberapa hari setelah kerusuhan tanggal 31 kalau tidak salah ya. Sama ketua umum partai politik lainnya. Betul, kita sudah tulis juga di majalah saat itu. Hasto sampai ya dengan bercanda Prabowo meninju perutnya gitu ya, dan bilang jangan nakal gitu, jangan menjadi anak nakal gitu ya. Karena ya itu lagi-lagi ternyata Prabowo melihat ada peran PDIP di situ gitu. Nah, peran PDIP dalam kerusuhan ini yang kemudian dianggap menjadi alasan Prabowo kemudian ya tadi mempreteli
beberapa jabatan di kabinet yang dipegang PDIP gitu. Bukan hanya demonstrasi di Jakarta ya. Ini juga pernah ditulis di majalah Tempo, nanti linknya ada di sini gitu kan. Waktu demo di Pati itu pihak istana juga mencurigai betul. Orang-orang PDIP dibalik ikut-ikutan lah memanas atau mengompori masyarakat Pati sehingga terjadi demonstrasi yang besar seperti itu. Dan kenapa juga istana itu ibaratnya kayak kelabakan begitu ya, khawatir demonstrasi di Pati yang diduga ditunggangi PDIP itu merembet ke daerah-daerah lain kan. Dan memang terbukti ya, karena kenaikan PBB itu kan pernah kita tulis juga, ada kejadian di beberapa daerah yang sampai demonya ada bakar-bakaran, tawuran dan lain-lainnya, dan timbul kekerasan gitu ya. Dan ini sangat, tadi seperti Egy bilang juga, bahwa orang-orang di PDIP selalu kaget kalau misalkan mirip pemain yang Jokowi kan kaget, sekarang PDIP kaget gitu kan. Karena nggak pernah disampaikan pesan gitu ya, bahwa menteri dari ini akan dicopot. Karena biasanya ya, kalau setiap pemerintahan begitu kan ada istilah jadi messenger dulu kan, atau kalau nggak messenger, atau nggak dipanggil ke istana bahwa menjelaskan akan dicopot karena ini begitu. Betul, dikasih tahu alasannya. Kalau sekarang, kemarin kan setelah Budi Gunawan dicopot, ada utusan presiden yang ketemu sama petinggi PDIP menjelaskan kenapa dicopot. Gitu. Begitulah kondisinya. Dan juga nih, selain tadi faktor tadi ya, ini cerita orang-orang Gerindra ya, mereka menganggap bahwa PDIP ini tidak tahu terima kasih. Kenapa? Karena versinya Gerindra ya, ini versinya Gerindra, karena mereka itu mendapatkan informasi bahwa Megawati maupun Hasto tidak pernah mengucapkan terima kasih setelah Hasto diberikan amnesti. Meskipun Egy sudah wawancara Hasto ya Gi ya, dia di tulisannya Egy menyatakan bahwa ketika di istana Hasto mengucapkan terima kasih kepada Prabowo. Gitu. Biasalah perang narasi di internal pemerintahan juga. Dan kalau terkait dengan demonstrasi yang berujung kerusuhan kemarin, Adian kan tercatat itu terekam ya bahwa dia ikut dalam bersama ojol-ojol ya dalam demonstrasi kemarin. Jadi memang salah satu indikatornya itu yang Adian turun ke bawah. Padahal ketika itu Adian mengunjungin rumah sakit ya, rumah sakit RCM, si Afan meninggal, dia datang ke sana. Tapi laporan ke istana bahwa Adian membawa ojol. Betul. Karena dia kan dikenal dekat juga karena memperjuangkan tarif itu ya. Betul. Dan memang Adian ini kan memang betul kata Egy dikenal dekat sama ojol. Jadi memang dekat lah sama ojol, sehingga wajar kalau misalnya turun. Ini menurut petinggi PDIP ya gitu. Nah, sebetulnya bukan salah Adian kalau konteks ojol ya, karena kan ojek online ini selama ini memperjuangkan tarifnya. Betul. Dinaikkan diturunkan lah pemotongan pajak ke operator, atau enggak meningkat kesejahteraan buat mereka begitu kan. Tapi sama pemerintah digantung aja tuh kan. Persis. Tiba-tiba dia mau meledak segala macam, sekarang malah bunga-bunganya itu dikasih adalah potongan BPJS begitu. Ditutup apa, dikasihnya apa gitu. Kayaknya udah cukup panjang nih kita bahas soal reshuffle yang kedua ini. Betul. Nah, ya, apa yang saya katakan tadi, ya kan? Ada kecurigaan, ya. Ada kecurigaan yang muncul dari diri Prabowo. Saya tidak mengerti apakah ini insting dia secara pribadi sebagai seorang mantan tentara begitu ya, mantan prajurit ya, walaupun pangkatnya jenderal ya kan. Prajurit ya prajurit, jenderal ya jenderal kan begitu ya toh. Nah, ataukah memang Prabowo ini mendapatkan bisikan dari intelijen yang bergerak di lapangan bahwa ada indikasi kuat Partai Kebo terlibat ya di balik insiden demo besar-besaran yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang berakhir chaos ya. Akhirnya apa? Prabowo ya perlahan-lahan ya kan membersihkan kabinetnya dari unsur-unsur Kebo. Ini sih ya saya nggak ngerti bener atau gak salah ya, karena saya nggak kenal Prabowo masalahnya. Kalau coba saya kenal akan saya tanyakan, piye wo, bener apa enggak iki wo? Kan gitu ya kan, masalahnya saya nggak kenal. Nah, menurut teman-teman bagaimana isu yang berkembang akhir-akhir ini tersebut ya? Lanjut. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up,
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Teman-teman tahu kan podcast Wes. Tidak mau, ya kan, tidak mau dituding, ya, tidak mau dikambing hitamkan, membela diri. Aduh, politikus, ya kan. Kebo dituding dalam kerusuhan. Nah, ini politikus yang barusan kita saksikan, ya kan, justru katanya, kata dia, justru PSI yang berisik dan berharap Prabowo jatuh. Malah mengkambing hitamkan gajah. Yang dikambing hitamkan itu, yang menjadi tersangka itu saat ini adalah Kebo. Ngapain, ya kan? Malah mengkambing hitamkan gajah. Gajah ya gajah, bukan kambing, ya kan? Gajah ya gajah, kambing ya kambing, ya kan? Kebo ya kebo, gitu loh. Janganlah main tuduh macam kayak gitu. Janganlah kebakaran jenggot kemarin-kemarin, ya kan? Kalian sanjung-sanjung itu media cap tempe itu, ya kan? Kalian sanjung-sanjung, wes, ketika menyerang Prabowo, ketika menyerang Jokowi, ketika menyerang Gibran. Lah, kok sekarang saat ini kalian serang-serang seperti itu? Sepertinya nggak suka dengan konten yang dibuat oleh si jebol kasar itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.